Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan di mana umat muslim memperbanyak ibadah dan bersiap menyambut hari kemenangan. Namun di Aceh tahun ini, suasana Ramadan terasa berbeda. Di saat sebagian orang bersiap menyambut hari raya, ada saudara-saudara kita yang justru sedang menghadapi ujian berat akibat bencana. Bagaimana kondisi mereka saat ini? Apa harapan masyarakat Aceh menjelang Hari Raya Idul Fitri? Dan yang paling mengejutkan, ada fakta tentang kondisi di Aceh saat ini yang mungkin belum banyak orang yang tahu. Di podcast kali ini kita akan membahas realita yang sedang terjadi tentang kesedihan, ketabahan, dan harapan di tengah ujian Ramadan. Emang masyarakat jualan gitu. Mana tahu kan. Jelas lah, Nggak mungkin kan. Mereka. Kan pemerintah yang jualan. Nggak mungkin lah. Pemerintah jualan apa emang? Jualan harapan. Jualan Huntara, Tentara, jualan proyek. MBG, inilah macam ya. Dapat proyek Huntara itu pas juga tuh. Ya sebenarnya asik, cuman gimana? Acuh nggak orang lihat kondisinya. Permainan vendor, Bang. Udah permain vendor, dah ini, dah itu, segala macam lah. Banyak hal yang terjadi selama bencana ini. Banyak. Belum lagi setelah polisi, ada tentara, habis itu apa lagi? Itu aja berulang kan, kayak kekerasan. Satgas, relawan. Satgas, relawan, belum lagi relawan yang Goib. macam-macam model. Alah, inilah dunia nih. Kita enggak Tidak ngerti juga kita. Tidak. Nggak dibungkam kan? Nggak. Oke. Ini bukan yang pas kampanye kemarin Alim sama Bustami itu ya, perang. Yang katanya pakai. Ini men. Itu. Oh iya, Lain. itu. Kok itu kan Bukan yang ini murah. Ya, Yang itu satu mahal. lagi satu lagi. yang punya mahal. yang Yang bisa rekam. Itu yang dikira ini apa namanya? alat bantu dengar. Alat bantu dengar. Udah Alat bantu dengar kan di sini, kok di sini. udah ke CII. Si bro merasa. CIA. Oke. Oke, kembali lagi Belum. bersama. belum. Oke, apa nih? Udah ngalir aja. Misalnya kirain udah tadi belum lah. Oke. Masuk. Ngomong aja nggak apa-apa. Kembali. Udah. Kadang untuk membicarakan pemerintah ini butuh nafas yang panjang. Iya, untuk harus kita merelaksasi diri dulu kan. Kayak orang semedi. Sebelum pada akhirnya kita dibungkam. Nah, Lagi melihat keadilan. gimana Mas. Pak di situ? Mana tahu kan dilihat sama pemerintah yang Oh, belum iya. sadar Oh mungkin. iya juga. Kata pemerintah kan Mudah-mudahan. keadilan tuh nggak perlu dilihat tapi dirasakan. Dalam dulu. Itu quotes dari pemerintah mana? Sikda. Konoha. Oh, Konoha. Oh, Sekda Konoha maksudnya. Sikda Konoha. Oh, berarti bukan di negara kita. Nah, kita kan orang baik semua sih. Iya. Pemerintah. Tapi damai. Yang penting hidup damai, tenang, Teram. tentram, nggak ada hal-hal yang Nggak ada lumpur. aneh-aneh, Nggak ada lumpur. nggak ada lumpur, nggak ada Batu. kayu apa namanya? Gelondongan. Ya sejenis itulah. Yang ada ompreng. Batu. Ompreng apa? MBG. Tapi Oh. gelondongan tuh kalau yang orang tahu kayak hal yang dipotong ya. Tapi dibilang bukan dipotong, dibawa. Penyebab dia dibawa berarti kan karena ada kegundulan di atasnya. Mungkin. Ya kan. Nggak mungkin dia tiba-tiba runtuh saja seperti itu. Terus juga. Ya kan udah dipotong jelas ininya. Kayunya kan dari jelas dipotong, ada warna-warna kok. Ada nomor. Ada nomor lagi. Udah mulai nih. Oke. Oke. Sorry. Ke bawah harus. Ya, jadi semacam apalah kehidupan nih tanpa adanya
apa namanya, kebebasan ya. Artinya maksudnya kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mempunyai hak yang seharusnya ya selayaknya manusia, Ya, ya selayaknya secara hukum yang ada di daerah kita kan kayak gitu. tapi mungkin disclaimer, berbicara tentang kebebasan, Aceh ini sangat toleransi kebetulan. Sangat toleransi. Mengingat berbicara tentang keacehan, bahwasanya Aceh ini yang dikenal dengan Serabi Mekah ataupun syariat yang sangat kuat, kalian tapi toleransinya sangat tinggi. Itu menurut database lah yang coba dipublikasi, bahwasanya bagaimana mungkin bagaimana sistem beragama di Aceh tersendiri. Itu kan bentuk dari kebebasan yang diberikan. Iya, toleransinya. Masa di negeri kita hari ini yang diberikan kebebasan secara prospeknya, secara pengerjaannya, secara perjalanannya, tapi saat kita bersuara udah dibungkam, kan nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin lah tuh pemerintah aman kayak Mustahil lah. nggak alergi lah kan. Dan itu nggak mungkin juga kan jadi alergi. Emak Alergi dua Apa nih? saudara. benjol benjol. Aku nyamuk tadi kusir. Saya kira ditembak drone tadi dari atas kan. Makanya alergi badan Anda. Itu bahaya juga tuh. Emang kita punya drone untuk nembak-nembak? Yang dipakai sama itu Yang kemarin. buat video tuh. Drone video kan, belum bisa ke Iran ya. Yang ini terbang. instansi coklat. Yang terbang drone tuh ngelihat jembatan yang udah dibuat, padahal Oh, orang lain yang buat. ngeklaim habis itu kan. Ada yang lewat ini, tiba-tiba lewat mobil kan. Hai dadah. Ya, Dadah. Yang penting kan seremoni. Nah, itu mungkin kita. kenapa harus ada, maksudnya seremoni itu kenapa harus menjadi hal yang Wajib ada. istilahnya Ya. wajib dan harus kayak protokoler. Biar dana cair. Kalau nggak seremoni nggak cair dana, Pak. Nah kan biar Mungkin bisa biar jadi. masyarakat bisa lihat keadilan. Ya, bisa jadi. Ini kita maksudnya bicara pendapat Ya. kita sendiri. Keadilan yang dipalsukan. Nggak palsu kan dikasih nampak, makanya di video. Kok dirasakan kan nggak perlu di video. Cuman kan di hari itu saja. So, Kedepannya kan sudah tidak ada lagi keadilan tersebut. Kok bisa? Itu yang masih menjadi pertanyaan. Tapi kayaknya masih tetap bakalan ada lah keadilan itu. Keadilan tetap ada kok menurut aku, Pak. Indonesia ini kan negara hukum. Yang Iya. penting punya koneksi aja. Oh itu. Dia dapat proyek. Biar dapat proyek dapur MBG. Berarti ini MBG atau Huntara nih. Ya semacam itulah ya kan. Ini berarti Apa di balik bencana ada hikmahnya. Apa tuh? apa tuh? Dibangun MBG. Bukan. Oh, Bukan MBG Bukan udah sebelum. Udah, Jangan ke situ lagi. Udah itu. Jangan ke situ lagi. Maksudnya di balik bencana ada hikmahnya, kan sering kita dengar. Di balik musibah kita ada pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Iya. Proyek. Nah, itu hikmahnya. Dan Masuk retak-retuk. Dan itu yang dipakai pemerintah untuk menenangkan masyarakat gitu. Bukan menenangkan, pemanfaatan. Oh, pemanfaatan. Misalnya pemanfaatan waktu atau Pemanfaatan bahwasanya mungkin ini menjadi suatu ladang untuk pembangunan Aceh Berarti rakyat- yang lebih baik ke depan. Oh, Berarti oke, rakyat oke. eksploitasi oleh pemerintah tersebut. eksploitasi. Kayak mana tuh eksploitasi itu? Karena pemerintah mengambil manfaat di saat rakyatnya tertindas. Kan dengan dalih pembangunan yang lebih bagus ke depannya. Iya. Ini kan bisa jadi satu ajang misalnya di daerah A yang terjadi bencana. Nah, di situ diratakan semua lalu dibangun kembali dengan eskalasi yang lebih besar. Ini kan momentum nih sebetulnya. Tapi di saat ini gunung diratakan, rakyat tidak Rakyat. kembali. Rakyat juga rata. Rakyat juga rata kan? Iya, kalau kita berpandang situ. Tapi kan maksudnya dari segi pemerintah nih, kita nggak boleh salahkan pemerintah seutuhnya lah. Ya kan mereka punya, maksudnya kan ada kebijakan yang lebih bagus. Hari Tapi ini kan bohong. Saya nggak tega bilang pemerintah baik itu nggak tega. Karena kenapa? Saya kita melihat realitas lapangan. Dalam beragama pun kan yang penting niat dulu kan. Niat baik udah ada Ya. kan. Walaupun Iya. Udah kan ngomong iya. Dia kalau untuk pemerintah dah iya. Pemerintah iya, apa yang bilang pemerintah iya, semua iya.
Itulah Ya, betul pemerintah. betul tuh. Karena kan mereka juga maksudnya untuk melahirkan apa namanya kebijakan dan hal-hal yang bagus itu kan harus dengan pikiran yang jernih, Ya. harus tidak boleh tertekan oleh apapun kan kayak gitu. Makanya Makanya mereka Iya. perlu refreshing ke luar negeri. Ke Malaysia. Pribadi itu Ke Malaysia. itu berobat Bisa mungkin. jadi Berobat. berobat kalau Ah, itu. Berobat. Kalau udah ke Kami Malaysia, umroh kan. kalau umroh kan itu Kewajiban. Bukan kewajiban. bukan ya, ini apa namanya? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya itu Mungkin untuk minta doa di sana. biar Semoga lebih biar apa? wilayahnya cepat ini bang. Ya biar maksudnya kan biar tanpa ada Hambatan. hijabnya. Jadi langsung diijabah. Menempuh jalur langit berarti itu Jalur secara langsung. langsung. Karena kalau di sana kan namanya tanah haram. Artinya kan apa namanya Haramain tuh Doa lebih cepat doa yang lebih apa niat kita aja. Ya. Misal nih dalam hati ta. Oh, bau kali badan si jam nih. Itu langsung pindah ke kita tuh. Iya. Nah, Ya, kalau di sana, betul. itu kan fakta-faktanya kan. Nah, makanya ya wajar lah. Apa nih kode CIA, nuklir, perang. Kode MBG. Kode yang gitu. Mak, dendam MBG emang. Dendam. Jadi ini Apa maksudnya saudara nggak lulus SPPG makanya dendam kepada MBG. nggak nih maksudnya nggak dapat MBG atau apa nih? Itulah. Sayang kali pendidikan kan yang dipotong anggarannya itu aja sih. Oh, berbicara kebijakan Oh. untuk anggaran. Oh, kalau MBG-nya kan sehat-sehat sebenarnya. Sehat lah kan nggak ada yang keracunan. Untuk saat ini nggak ada. Berapa kok kata Untuk- Pak Presiden kita? Untuk Nggak detik ini, sampai 1%. detik ini emang Detik ada ini nggak keracunan. ada. Tadi kemarin tuh ada. Itu kesalahan sistem. Salah sistem. Tapi besok-besok bisa aja. Ini kan menjadi sebuah pembelajaran kan. Ya, kalau Dari nggak tahu- beberapa negara yang ngambil MBG itu kan Indonesia paling tertinggi yang ketiga. Itu Nggak tepuk tangan kita. informasinya. Ya maksudnya kan ya plus juga lah. Kasih plus. Ya, Tidak kayak seremoni kita sikit-sikit tepuk tangan. ya kan Itu. untuk menyenangkan pemerintah itu dengan sebuah tepuk tangan. Iya, kan dia Boleh, beda-beda. boleh. Cara menyenangkan Betul, itu beda-beda. Ya. Tidak dengan Pemerintahan Konoha. tangan ya kan saudara. Ini rencana kok udah ke MBG. Itulah MBG, SPPG. sebenarnya Apa? Aman, Kok tahan lu. kita Dendam, bilang dendam pribadi itu tenang. enggak, bukan dendam pribadi. Kok kita lihat bencana udah segini lamanya kan. Hmm. Cuman perubahan yang nyata itu nggak ada sebenarnya di bencana ini kan. Sedangkan MBG puasa-puasa pun berjalan kan. Oh. Masalahnya dulu dia Oke. sejahterakan masyarakat di sana dulu kan. Di kita lah maksudnya kita orang wilayah Berarti sini kan. secara tidak langsung saudara Hmm. menyarankan untuk anggaran MBG dialihfungsikan untuk pembangunan Dialihkan daripada untuk, rekonsiliasi bencana berarti ya. MBG itu silahkan lanjut, cuma maksudnya ya perbaikilah dulu keadaan di sini kan. Hal yang lebih penting. Hal yang maksudnya. lebih penting. Ada penting, Ya. ada hal lebih penting. Ya, cuman kan dalam ya mungkin mereka melihat aturan-aturan yang udah dilahirkan untuk mengalokasikan dana itu kan perlu dengan kebijakan-kebijakan yang lebih bagus maksudnya. Namun ada satu frasa yang menjelaskan bahwasanya vok populi vok Dei. Hari ini kan suara rakyat, suara Tuhan. Iya. Nah, dari rakyat yang di bawah-bawah desirnya panas, dinginnya malam, Iya. itu kan merepresentasikan bagaimana mereka kapan sembuh, kapan selesai. Nah, seharusnya saat suara rakyat itu dibicarakan, saat disuarakan, seharusnya pemerintah juga menjadi satu, ada tendensi melihat di hal tersebut. Mereka mengutamakan, akan tapi Iya. apa? Mungkin masuk ke MBG tadi, mereka malah ya karena kebijakan sudah dikeluarkan maka sulit untuk ya mengotak-atik hal tersebut, padahal bisa saja apabila mereka mengutamakan rakyat. Iya. Jadi ada hal-hal yang memang harus apa namanya? Fokus dilihat kayak gitu ya. Iya, Ya betul itu memang tuh. Dan ini kan bicara sebelumnya kita juga udah ngomongin sama Misbah kemarin terkait Tentang bencana di selama Ramadan ini kan sempat kita bicara kemarin tuh kawan-kawan bakalan mau turun lagi nih. iya, Nah, ini dapat kita informasinya bahwasanya kan kawan-kawan udah turun nih. iya. Udah turun ke sana, apakah nih kita kan pingin tahu maksudnya nih. Di kondisi saat ini nih menjelang menuju lebaran, Hmm. ya kan? Ini kan hari ini pemberitaannya kan udah mulai
berkurang, dan ya apa, publikasinya ratingnya di bawah lah, nggak masuk lagi dalam kategori FVP kalau sekarang kan. Ya. Mungkin kawan-kawan lah, apa ada informasi yang bisa kita bagi di malam nih? Oke. Oke, mungkin sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan kita, cuma mengingatkan bahwasannya Aceh belum selesai. Sampai saat ini Aceh belum selesai. Seperti awal kita bicarakan, Iya, ya, betul. masih seperti awal kita pergi, kita membantu. Nah, dari mana hal tersebut rupanya tidak ada perubahan yang signifikan. Itu yang perlu kita ketahui. Berarti dari sebelumnya, dari kawan-kawan berangkat pertama sampai ke memprediksi di bulan Ramadan kemarin, Ya, dan sampai turun lagi kemarin, itu memang belum ada perubahan sama sekali. belum ada perubahan yang signifikan. Mungkin Oke, perubahan yang perubahannya secara ada yang mungkin yang keseharusannya ini loh yang Oke, diutamakan. Ini Oh, loh tapi yang berarti perubahan yang lain masih udah dirubah, maksudnya kan? Ada. Udah ada yang dilakukan menjadi yang lebih baik. Lebih ke akses ya, Iya. yang paling utama. Kalau Oh, itu dia yang makan dibuat akses. akses memang udah, Oke. alhamdulillah udah memang lancar. udah kan. bisa jalan ya. Bentara udah mulai kelihatan di tempat itu tadi kan. Cuman ya kayak itulah tadi kita bilang masyarakat. Kalau kita bilang sekarang udah bukan pikir lagi soal akses, tapi mereka kerjaan udah nggak ada nih. Karena Oke. mayoritas di situ kan memang petani, Petani, ya. kita bilang kan, daerah yang kami pergi lagi baru-baru ini. Cuman kalau kita lihat dari keadaan sawah, ladang mereka emang sama sekali nggak ada hal Tempat yang lagi dirubah lah gitu, masa Iya. apakah ada pemerintah yang udah memikirkan tentang itu. Bahkan Oke. sempat kami diskusi juga sama masyarakat, belum ada info apa-apa dek, kami juga bingung nih ya. Harapan kami makan Ramadan bahkan mungkin 1 bulan ke depan ya dari orang-orang yang bantu kami lah, yang masih melihat kami di sini. Oke. Masyarakat cuman kok kita lihat hari ini berharap bahwasanya kita tuh masih melihat mereka. Cuman ya kayak gitu, kita bilang udah nggak merata lagi, nggak kayak dulu. Kok dulu kan pemerintah sibuk turun ke sini, ya, Iya. LSM, NGO ya. influencer apa segala macam kan. Cuman ya gitulah kita bilang. Kok kita bilang kita juga harus sama seperti pemerintah, kayaknya terlalu jahat ya. Iya. Berarti nih kawan-kawan kan udah langsung melihat yang saat ini memang belum signifikan perubahannya. Jadi kondisi menjelang Idul Fitri ini memungkinkankah di sana? Untuk kondisi sekarang sampai Lebaran nanti ya yang akan mendatang, Ya, Lebaran yang akan mendatang sangat disayangkan, karena kenapa? Kami di akhir sebelum pulang kemarin itu coba membuat self healing dengan adik-adik, dengan adik-adik Anak-anak kami, sana ya? anak-anak di sana, yang dimana hal-hal yang sekiranya tidak pernah ada di pikiran kami di situ terjadi. Dalam artian mereka menyampaikan bahwasanya kami nggak apa-apa, lebaran nggak lebaran kan sama aja. Sama aja. Karena kenapa? Mau taruh baju di mana? Karena lagi masih di rumah masih ada lumpur. Itu yang menjadi satu tendensius sampai hari ini. Ya, gimana nih caranya? Kita kan cuma punya semangat, jiwa sosial dan sebagainya. Tapi kalau untuk alat berat kan kita belum mampu. Iya. Nah, tapi kalau memang ada hal yang sebenarnya bisa kita gerakkan, hal itu kita gerakkan pasti. Iya, betul. Dengan kekuatan kita yang ada gitu. Dengan kekuatan kita yang ada. Ya kemarin cuman mampu kita bersihin pakai tangan, ya udah pakai tangan. Mungkin ada beberapa yang kami lakukan dengan cara pakai cangkul sebisa mungkin. Jadi memang keseharusannya pemerintah mengutamakan juga bagaimana Lebaran ini masyarakat Aceh itu nyaman dalam Lebaran. Lebaran ini hal yang paling krusial kalau di Aceh. Betul. Memang tempatnya bersilaturahmi, tempatnya kita saling memaafkan. Namun tidak sampai di sini saja. Pemerintah seharusnya memperlakukan yang mengutamakan bagaimana Lebaran ini clear semua. Tapi janji-janji pemerintah ini yang sangat sayangkan. Iya, betul.
Janji pemerintah yang di beberapa kali kami melakukan penyampaian aspirasi, itu saya masih teringat menyampaikan kepada salah satu petinggi di pemerintahan Aceh. Saya memohon, saya meminta, dan begitu juga dengan kemarin itu saya sempat berjumpa dengan menteri juga. Menteri apa tuh? Kominfo kalau nggak salah. Nizar Patria, salah satu orang Aceh juga dia. Saya menyampaikan kepada beliau dengan isak tangis yang tidak terbendung, tolong untuk jangan ada satupun daerah yang tertinggal, jangan ada satupun daerah yang sekiranya tidak bersih, dalam artian tidak selesai. Di situ semua pejabat di situ mengiyakan, mengafirmasi. Akan tapi dalam pelaksanaannya sampai hari ini sama aja, kita kayak ngomong sama tembok. Entah mereka sudah tuli dengan keadaannya, kefanaannya, ataukah memang sedang diupayakan. Tapi berbicara pengupayaan, mereka punya instrumen lagi-lagi. Segalanya mereka punya. Yang paling kita sayangkan gengsi. Gengsi inilah nih. Ini selama 3 bulan kita selesai. Kalau bilang sama Prabowo, kurve. Apa yang dikurvekan? Itu kurve. Ini coba kurve Aceh sekali. Kurve. Selesaikan, mampu nggak? Kalau memang hari ini Prabowo mampu untuk menyelesaikan bencana di Aceh, itu baru Sibak agam. Tapi lagi-lagi kita lihat 3 bulan sudah terlalu, berarti nggak mampu. Presiden kita hari ini tidak mampu. Dan pemerintah kita juga apa kurangnya berarti? Presiden kita sibuk BAV kawan. Ya mau kayak mana? Sibuk mendamaikan dua negara. Rakyat sendiri nggak usah didamaikan. 2 negara atau 3? 3 negara. Oke. Ini mau masuk ke Cipton ya. Awalnya 2 saudara. Ayo, udah kan? ikut aja. Israel, Palestina. Sekarang udah jadi 3. Itulah kan seharusnya memang kelayakan masyarakat hari ini, paling tidak kan kita datang ke situ nggak ada lagi terasa sedih. Kan kita kan pingin hal itu sebenarnya nih. Tidak ada lagi terasa rasa sedih. Begitu kita, misalkan gini kan lintas kita pun kan lintas mau mudik juga arah ke situ. Nah, maksudnya kan biar nggak inilah, maksudnya jangan sampai kawan-kawan dan teman-teman yang lain, saudara-saudara dan masyarakat yang ada di Aceh ini masih bilang kok belum ada perubahan. Kita nggak mau hal itu maksudnya. Jadi kita kan pingin perubahan itu secepat mungkin gitu kan. Dengan kekuatan yang ada, kurasa jalan harusnya mampu. Harusnya mampu. Kalau kayak berharap sama ya kita lah, mana ada lagi cerita. Ya kita mampu, kita bawa cangkul, skop, udah 5 meter nih, udah selesai, udah tepat. Bulan puasa lagi kemarin ya. Sambil puasa terap. Yang bisa kita ini di situ berarti kan membayangkan kalau kita punya duit berarti berapa biji eskavator mampu kita turunkan kan. Ya itu sempat kami bayangin tuh. Gitu, udah duduk, ini berapa eskavator nih butuhnya. Cuman duit yang nggak ada. Itu masalahnya. Dalam bayangan udah ada. Dalam bayangan kan. Bahkan sampai jadi candaan. Berapa ada sisa duit kawan-kawan? Ada nih 15.000. CO kan terus ekskavator beli. Tapi dapat tuh satu kan 15.000. Yang mainan bisa kita beli memang. Masih bisa kita beli. Berarti nih kawan-kawan berangkat kemarin itu sampai berapa hari? Kebetulan emang itu agenda salah satu kawan-kawan dari BEM ya, dari mahasiswa BEM Fakultas Hukum. Dan hari ini mungkin ini Pak Gubernur BEM ya, kebetulan saya juga mengikuti bagaimana gerakan sosial yang dilakukan oleh kawan-kawan hukum hari ini. Mungkin salah satu plus yang hari ini masih ada mempunyai kesadaran di saat orang lain mungkin bukan udah capek tapi juga sedang memikirkan konsep lainnya. Bagaimana cara untuk membantu BEM Fakultas Hukum mengambil satu langkah untuk ya udah seberapa ada turun terus dulu. Intinya kita membersamai seupaya kita, sebisa kita, dan saat saya bersama kawan-kawan juga dengan berdalih daya apapun
semaksimal mungkin gitu yang bisa diupayain ya. yang bisa Kasih diupayakan. hapus. Keren. Jadi yang udah mengupayakan, yang bisa dilakukan di sana, kita paling tidak kita kasih plus. Ya, Ya, karena Ya. kita belum bisa ngasih apa-apa Ya. maksudnya nih. Betul. Itulah Lagi-lagi kenapa ke situ kan. kayak kami juga kenapa kami langkahnya baru di sekarang, itulah kami mikirnya bukan di waktu bencananya dulu. Kalau dulu kami gabung sama aliansi mahasiswa untuk Iya, bergerak ya. betul. Cuman kami pikir kebetulan memang ini salah satu proker di kami di BEM kan. Kami mau buat apa nih? Ada proker yang belum jalan juga. Iya. Cuman di satu sisi kita lihat masyarakat dan juga logaritma tentang masyarakat dampak ini udah memang nggak ada lagi dibantu semua orang. Ada Iya. sih, cuman maksudnya udah udah kurang. gitu kan. Makanya kami coba ngambil sikap, kami usahakan Betul. jadi kan. Jadi dalam puasa kemarin lah kami coba rakit sedemikian rupa, kami coba cari bantuan juga lagi dari Dengan berbagai masyarakat Aceh, keterbatasannya kan. kan. Ya. Dengan berbagai keterbatasan, berangkat dengan sebuah pick up ya. Itu isinya barang di situ, Isi barang di situ, Manusia di teman-teman situ. semua. manusia di situ. Tapi alhamdulillah nggak kena razia ya. Ya kalau di razia kan berarti ya Ya, Ya ini Allah kemanusiaan, Allah. bro. jangan tadi kan berangkat jam berapa siang kan puasa, kawan-kawan Iya, puasa betul. kan. oh, Tapi langkah kawan-kawan bagus sebenarnya ketika dari teman-teman yang lain sedang istirahat untuk memikirkan kayak yang Ya, Misbah hal sampaikan yang tadi. bukan, kan. Jadi masih ada yang turun. ya, Gitu, jadi masih nggak ada yang turun. Ya ketimbang ini kan lagi bulan puasa, ketimbang bukber, Betul. ngabisin anggaran. anggaran jajan untuk Makanya, bukber di hotel pula lagi kan. 80, 150. daripada pikir bagi-bagi takjil di pinggir jalan doang kan. Iya, bukan kita mengesampingkan Ya, hal yang nggak baik. betul. Tapi kan ini ini lebih jauh besar, lebih baik. penting lagi kan, kita Iya. bilang kan. Dan memang ya apa yang kami harapkan dari kayak kita kan ketika kita buat kegiatan itu ada harapan besar gitu kan. Iya. Dan alhamdulillah memang tercapai malah di luar dari ekspektasi kami lah gitu. Kami masih melihat bahwasanya ya seperti Bu Misbah sampaikan tadi bahwasanya di sana udah ada perubahan, cuman tidak signifikan kan. Iya betul. Cuman kita masih bisa melihat di situ masyarakat masih ibaratnya Semangatnya, ya. semangat mereka ada ketika kita datang pun kita udah seperti pemerintah. Bahkan mereka salam kita itu udah kayak kita apalah kita bilang kita nggak bisa kita bayangkan lah gitu. Kita kayak mungkin Superhero bupati, ada dianggap. superhero, memang gitu. Padahal Nangis sampai nak terima kasih nak. apa yang bisa kita bantu balik-balik padahal lagi. cuman kan? Padahal cuman kok kita bilang kami pun bawa barang cuma seadanya lah semampunya Iya, gitu kan. Cuman Mungkin dikit Bung, sorry ya. Yang kulihat mungkin di dalam hal tersebut masyarakat hari ini butuh kehadiran. ya Bagaimana Betul. kehadiran dari yang pertama mungkin pemerintah. Begitu juga saat kita hadir. Ya. Saat kita hadir mereka menganggap suatu hal yang anugerah lah. Mungkin tidak bisa dibantu banyak tapi Ya. sedikit, tapi masih ada hal yang memikirkan korban dampak hari ini. Salah satunya apa? Saya coba berkomunikasi dengan seluruh relawan yang masih di lapangan sampai saat ini dari Aceh Tamiang, Aceh Tengah, ada juga yang baru balik di PD Jaya. Jadi ada hal yang jadi masalahnya yang mana hari ini sisa yang masuk itu mungkin logistik ataupun sorotan itu ke hal-hal tempat dampak yang viral. Oke. Yes, Nah, betul, sehingga betul. hal-hal yang tempat-tempat yang tidak tersorot itu kurang. Ya. Nah, jadi banyak dari kawan-kawan relawan juga menyarankan kalau memang ada hal yang bisa dibicarakan di media dan sebagainya, Iya. jangan lupakan satu tempat pun. Kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, Iya. saat saya berbicara dengan Pak Menteri, dengan pejabat stakeholder di pemerintahan, saya membicarakan bahwasanya jangan ada satupun tempat yang disisakan. Dikarenakan kenapa? Ini yang terjadi berarti. Bahwasanya ada nih loh hal yang tidak tersorot lagi ataupun tidak pernah tersorot, terlupakan dengan begitu saja. Jadi tempat yang viral-viral saja nih, Iya yang betul. terus berulang algoritmanya dalam pendistribusian. Mungkin itu. Ya seharusnya memang koordinasi antara yang apa namanya ya relawan itu perlu memang kan. Iya. Untuk melihat kondisi hari ini. Jadi bukan mau kita bilang di daerah itu nggak perlu, akan tetapi kan kita perlu bagi spek yang lebih besarnya kemana. Iya. Yang untuk ringannya bisa kita bantu dengan kekuatan 20 orang mana,
kan hal-hal yang itu yang memang perlu, supaya artinya kan biar nggak timbul kecemburuan Betul, betul, Nah. betul, betul. di masyarakatnya kan gitu. Nah ini kan sebelumnya juga aku udah ngelihat kawan-kawan sempat kayak tadi nyampain berkomunikasi dengan anak-anak, bermain. Ya. Ada nggak pesan dari anak-anak tuh untuk entah itu kawan-kawan yang datang atau untuk siapa mereka ingin berpesan gitu? Pada Pak Presiden lah pastinya kan. Pastinya ke presiden kan Ya. yang pemimpin utama. Iya, dan juga sempat ada videonya itu mereka ingin tempat mereka itu dibersihkan, ingin tempat mereka itu seperti biasa lagi. Iya. Mereka ingin Sekolah. lebaran, sekolah dengan Seperti biasanya seperti lah. biasanya. Sekolah, ya. Itu pesan yang sangat. Ini ada satu hal lagi yang mungkin kita juga ya, yang duduk berdua dengan salah satu namanya Fayas ya, nama anak itu. Wah, ya. Ya kayak gitulah. Hmm. Jadi anak ini duduk di atas gelondongan kayu, lalu dia mengutarakan bahwasanya cita-citanya pengen menjadi seorang ilmuwan, Oh, yang ilmuwan ya. Oke. Ilmuwan. Ilmuwan tadi. pengen jadi ilmuwan. Jadi kami menanyakan dasar dari ada nih pemikiran Iya, anak-anak iya, yang iya. Aceh yang hari ini pengen Langkah tuh. langka tuh anak-anak baru berapa tahun lagi kira ya. Dia menginginkan jadi ilmuwan. Itu menjadi satu daya tarik tersendiri saat kita ingin saat kita berdialog. Jadi anak itu membicarakan tentang saya ingin menjadi ilmuwan. Kenapa menjadi ilmuwan? Jadi kami menanyakan kenapa ingin menjadi ilmuwan. Anak itu menyebutkan bahwasanya karena aku ingin, emang nggak nyambung, akan tapi di logika anak sekecil itu Masih SD itu. masih SD kelas 1 kelas 2 ya kan, itu udah keren. Aku pengen jadi ilmuwan karena aku pengen kayu-kayu ini bersih, biar kayu-kayu ini nggak turun lagi ke tanah dia, nggak turun lagi ke perkampungan. Oke. Berarti apa yang dipikirkan anak itu saat mereka memikirkan tentang bagaimana dia jadi ilmuwan tapi kayu ini nggak turun? Kan logikanya sudah nggak masuk. Ya. Akan tapi sekecil itu dia sudah tahu cara memikirkan itu tanpa hal yang ditutupi, tanpa hal yang dibuat-buat, dengan naturalnya Iya, dia menyampaikan. Berarti ada kekesalan dalam dirinya. Iya, itu kan termasuk berarti keresahan dia selama dia melihat kondisi di Ya, tempat tinggal dia kan gitu. di situ langsung diri semuanya bulu kuduk ini langsung kayak Udah Apa bicara yang bisa kita dilakukan? sama anak-anak tuh memang udah nggak tahu lagi kita mau ngomong apa. kamu nggak tahu ngomong apa. Tingkat mainan aja yang murah kok kita bilang untuk ya anak-anak yang memang berkemampuan lah orang tuanya aja. Mungkin tuh mainan biasa, emang kok di sana udah jadi hal yang Wah, kan? aku mau udah Oke. ribut semua. Yang biasanya nggak pernah megang mainan lagi kan. Ya, Mainan jadi mereka udah terbawa air semua. Itu Iya. pembahasannya. ya, Ya berarti ya kurasa yang kawan-kawan ceritain ini aja aku ngerasain bahwasanya maksudnya mengilustrasikan sendiri kan. Berarti memang kondisinya memang chaos, kayaknya masih memang chaos. udah masih memang belum dikatakan layak seutuhnya. Tapi yang kerennya anak-anak di tempat dampak Hmm. itu yang apesnya, walaupun mereka hari ini di bawah Itu keadaan seperti ini, Iya. tapi mereka masih puasa. puasa. Oke. Anak-anak kecil ini masih puasa. itu Itu dengan yang keren. logistik mereka tuh gimana? Ya dengan logistik Seadanya. seadanya, Seadanya. tapi mereka masih puasa. Puasa. Jadi kayak kami kan kebetulan bawa snack Oke. karena sorenya itu ada buka puasa bersama dengan masyarakat dampak. Jadi kami sore itu coba bagikan snack sama bagi hadiah karena ada perlombaan yang dibuat Sedikit sama promo. kawan-kawan. Jadi pas kami kasih kue itu, mereka ini simpan buat buka puasa nanti katanya. Jadi nggak langsung dibuka. Oke. Itu yang keren nih. Gimana ya bilangnya? Walaupun udah keadaan ini, tapi mereka masih memikirkan bagaimana kuatnya Iya. iman agama. Ya betul. Itu mungkin. KSP. Jadi ya jadinya kan kayak mana bilangnya? Itulah ketika ngelihat hal kayak gitu kan mungkin kawan-kawan rasain juga tuh mungkin ya. Ketika ngobrol dengan anak-anak itu aja mungkin ketika ada pertanyaan kawan-kawan bakalan nggak tahu jawab tuh pasti. Karena
kayak mana? Mereka udah sampai berapa bulan? 3 bulan. kurang lebih ya, lebih ya 3 bulan. lebih dari 3 bulan. Mereka ngerasain itu dengan ganti hari besok masih itu, ganti hari besok masih itu, ganti hari besok masih itu. Tapi sempat dia mikir ini disimpan dulu, ini ya kayak itulah. Ya. Jadi kan kayak mana kita bilang, aku aja nggak tahu mau ngomong apa nih maksudnya untuk anak-anak kayak gitu. Apalagi yang ngobrol dia pengen jadi ilmuwan tuh. Itu kan hari ini langka kita bilang. Orang-orang yang maksudnya anak-anak yang berpikir kayak gitu kan. Iya. Banyak sih dampak kita bilang dari kita datang ke sana pun. Ada juga tadi ilmuwan dari kawan tadi kan. Sama saya ada yang pengen jadi dokter juga, diskusi. Pengen jadi ini, pengen jadi itu. Bapak, hal-hal hebat semua lah sebenarnya kalau kita bilang. Ya, jadi artinya dengan mereka melihat kondisi mereka itu sendiri, mereka langsung terpikir mereka harus pengen jadi harus ini, bangun pengen jadi sebuah apa yang bisa berguna untuk orang lain. Nah, itu maksudnya. Itu rata-rata yang memang kami ketemui lah di sana ya. Dan jiwa sosialnya mungkin saling makin bangkit di situ. Makin bersama. Saling memperkuat antar sesama. Jadi memang kayak bagi saat bagiku itu ini belum dapat bang katanya. Nah, jadi kayak mereka nggak mikir untuk diri sendiri ya kan, tapi saling ini harus dapat juga kawan aku. Walaupun di usia segitu tapi mereka sudah memikirkan mikir hal-hal kayak gitu. Hal-hal jiwa sosial. Mungkin dampak-dampak lain dari bencana ya yang tidak terlihat. Iya, betul. Apalagi mau lebaran kayak dibilang tadi ya. Ya. Sangat memang kan nggak bisa kata-kata lagi. Tapi kok dari yang aku lihat bang, kok untuk anak-anak tuh walaupun dengan keadaan kayak itu mereka akan tetap ngerasain sama karena memang itulah tadi solidaritas mereka udah terbentuk karena bencana ini. Jadi kok kita bilang walaupun mereka puasa dengan keadaan puing-puing bangunan yang hancur tadi kan, keceriaan mereka tuh dapat. Memang kok kita bilang real masa-masa kita dulu sebelum kita di perkuliahan atau apapun kan kita sering kumpul-kumpul nih satu kampung. Nah dengan bencana ini memang mereka betul-betul kumpul sore main bola. Karena kan yang kita tahu biasanya kan anak-anak sekarang udah kali sama gadget ya kan. Tapi hari ini yang kita lihat bahwasanya sebenarnya enggak juga ada masih bahwasanya yang mereka masih malamnya pergi ngaji. Walaupun dengan bencana malamnya mereka ngaji. Masih tetap maksudnya aktivitasnya masih berjalan, masih ada. Mereka tidak akan, itulah kuatnya. Mungkin Aceh itu bedanya, agamanya itu nggak bisa ditinggal, terlepas dengan apapun kejadiannya. Mereka masih dengan pendiriannya walaupun keadaan akan, tetapi yang saya takutkan ya, Aceh ini sudah dilanda beberapa kali hal. Yang pertama dari konflik, dari DITI, mungkin kalau zaman dulu dari Belanda, DITI, habis itu apa lagi, ASNLF, habis itu pemberontakan, tsunami, setelah itu hari ini 2025 banjir, COVID lagi, banyak hal yang udah dilewatin oleh Aceh hari ini. Yang dimana hal tersebut yang saya takutkan untuk generasi yang akan datang, yang anak-anak ini tadi yang usianya masih kelas 2, kelas 3 SD, mereka mungkin nggak sekarang impactnya, akan tapi ke depan yang dimana kebencian yang ditanamkan terhadap negara. Itu yang saya takutkan. Karena kenapa saya coba berpikir ke situ, di saat hal ini menjadi satu refleksi bagi mereka nantinya, kenapa tempat di mana aku lahir, di mana tanah aku menjadi tempat aku bersemayam ataupun tinggal, itu pemerintah tidak legat lah bahasanya, ataupun tidak cepat dalam melakukan proses rekonsiliasi. Mereka akan berpikir, apakah pemerintah abai? Nah, itu sehingga dendam-dendam negara ini mental mereka kena. Apalagi dengan mendengar lagi sejarah-sejarah lama. Betul. Sehingga menjadi satu ketakutan yang saya pikirkan, mereka akan dendam terhadap negara ini. Itu. Itu kan, nah kita kan kepinginnya maksudnya anak-anak hari ini yang kawan-kawan jumpai di daerah bencana itu
jangan sampai Ya, ya kan gitu, jangan sampai berpikir timbul kebencian. Nah, ketika itu lahir, ya kayak Bung Misbah sampaikan tadi, ketakutan kita itu bakalan pecah di masa era mereka nanti. iya. Ya. Karena tidak bisa dipungkiri. Iya, karena kan ini kan ada beberapa daerah kan, ada beberapa kabupaten kota yang kena. Jadi satu kabupaten aja banyak maksudnya. Karena kalau kita kembali lagi ke hal, jangan kan kita bilang anak-anak generasi yang akan datang, Ya, kita tidak pernah menanyakan, kita selalu bukan menyampingkan anak-anak ya. oke. Kita selalu menanyakan pada anak-anak bagaimana trauma healing ini kita kerahkan kepada anak-anak Iya, selalu. betul. Pernah nggak kita tanyakan kepada orang yang umurnya mungkin pernah melewati tsunami, Iya. pernah melewati masa konflik. Nah, yang hari ini mereka melewati lagi banjir. Dengan kemarin itu mungkin ada kejadian ya di Aceh juga, Iya. yang sampai dipukul dengan senjata Oke. oleh aparat. Iya. Mereka cuma melihat bagaimana permasalahan itu terjadi, tapi tidak pernah melihat bagaimana mental orang Aceh hari ini Oke. yang sudah terpukul dengan hal apapun. Iya, Dalam hal itu apa maksudnya? Kita pernah nggak menanyakan kepada orang tua, pernah nggak mental dari Anda dipulihkan oleh negara ini? Iya. Itu kan hak yang harus diterima oleh masyarakat hari ini, Iya, oleh betul. warga. Terkait mental health ataupun bagaimana psikologis dari masyarakat Iya. Aceh terhadap memandang negara, terhadap memandang, kita sepakat dulu bahwasanya ini kita berada dalam NKRI enggak? Itu dulu. Oke. Kalau emang ini masih dalam NKRI, yang perlu kita bahas bahwasanya negara seharusnya hadir, Iya. bukan hanya hadir dalam hal seremonial seperti yang kita bicarakan di awal, Iya, betul. akan tapi hadir secara nyata. Itu jangan sampai nanti hal-hal tersebut menjadi ya satu gejolak massa. Betul. Itu yang saya takutkan. Itu menjadi bahaya sebenarnya. Bahaya sebetulnya. Bahaya. Kalau Karena- kita ulik-ulik lagi ya. Ya, karena ketika itu udah terjadi, kurasa memori lama bakalan Berangkat. bakalan muncul lagi. Dan seharusnya kan hari ini kita juga bisa belajar dengan orang-orang yang kena dampak pada masa tsunami dulu. Nah, seharusnya kan kita juga bisa berdiskusi lah bagaimana mereka menghadapi kekacauan itu, kemudian terkait psikologis mereka itu bagaimana, walaupun di dalam masa itu di masa itu banyak relawan yang dari luar negeri yang datang kemari. Akan tetapi kan kita perlu sebenarnya ilmu-ilmu itu. Iya. Nah, hari ini apakah pemerintah udah melihat hal itu, atau mereka cuman mikir udah bisa lah dengan kayaku aja. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, kan nggak mungkin Iya. juga. Oke. Iya kan? Paham. Nah, Tapi kan ada sebuah pertanyaan sebenarnya. nah apa tuh? Dari kami sekitar 3-4 hari lah di sana kemarin. Ini pertanyaan dari pribadi saya lah, karena saya termasuk sempat keliling gitu kan. Dan juga sempat menuju di wilayah pemerintahannya di kabupaten Oke. tersebut kan. Dan saya lihat di situ bahwasanya peran pemerintah ini nggak ada. Kita lihat nggak ada nampak. Oke. Mereka di lapangan udah nggak ada, di sekitaran wilayah gedung-gedung pemerintahan juga kosong gitu. Oke, lagi-lagi ke situ nih. Jadi Oke. pemerintah ini di mana sekarang nih? Apakah beliau ada di kabupaten tersebut atau mungkin lagi holiday kemana Oke. gitu kan? Ya. Karena kalau kita lihat berbicara kesehatan, jalanan berabu parah. Iya. Ya masih berdebu ya. Pulang dari sana rata-rata kawan-kawan sakit semua. Karena memang abu. Iya. Jalanan nggak pernah disiram. Kita lihat ke belakangnya ya. Kalau bencana nggak tahu dulu kayak mana. Terus juga 4-3 hari kami ke masyarakat, nggak ada juga pemerintah yang nampak di situ. Nggak tahu apa mungkin lagi sibuk di Oke. kecamatan lain mungkin kan. Untuk aparat-aparat. Kalau aparat alhamdulillah ada kan. Mereka tetap Karena kan standby. tugas dibiaya. Ya maksudnya tugas mereka. Tugas Oke. mereka ya betul. Ya walaupun mereka dibayar kan memang hak mereka kan karena Iya. kerja gitu kan. Ya, itu kan profesionalitas Profesional. mereka lah. Kayak gitu. Jadi memang nggak pernah nampak sih. Iyalah, nggak ada nampak memang. Mungkin ada orang yang dikirim untuk melihat situasi mungkin. Kan kita nggak tahu Tahu maksudnya mungkin kan. kita ya, cuman memang
selagi kami memang turun ke lapangan itu memang nggak ada yang memang berarti yang pegang sistem di kampung itu itulah tadi kecilnya Ya, aparatur sekdesnya kampungnya gitu. lah ya. Cuman ya gitu aja, terima keluhan masyarakat ini dia jalankan sesuai kemampuan dia juga lah sebagai Iya, betul. aparatur kampung. Cuman kok kita lihat pemerintah memang di kabupaten itu memang nggak tahu lah kemana. Ya. Tapi Ya, ada betul. kejadian unik kemarin di saat kita pergi tuh. Apa tuh? Kebetulan saya sendiri memang berasal dari Pidijaya. Kebetulan memang disitulah tempat tinggalnya, di salah satu tempat yang dimana kan di Merdu tuh tempat kami pergi kemarin. Jadi di nama kampungnya Menasah Mancang. Oke. Nah, di Menasah Mancang itu kebetulan kawan-kawan baru nyampe istirahat. Saya coba keliling lagi melihat kondisi bagaimana udah keadaan tempat dampak bencana ini. Iya, iya. Yang lucunya yang sebelum bencana itu memang tempat saya main, dalam artian kalau Asal udah dulu ya. kalau pulang kampung itu memang tempat jalan-jalan dan Oke. sebagainya untuk bersilaturahmi dengan kawan-kawan. Masa tuh? Jadi pas di Habis. Apa lanjut ya? Oke. Lanjut. Jadi pas di Menasah Mancang itu pergilah berdua dengan kereta dengan kawan tuh. Sampai di situ baru rupanya nggak bisa keluar lagi, nggak tahu jalan kemana. Karena nggak tahu Udah beda vibe maksudnya- sama yang sebelumnya berarti. Setelah bencana ini nggak tahu lagi bagaimana bentukan kampung itu, jalan keluar lewat mana. Oke. Jadi ya udah kami tersesat situ. di dalam kampung sendiri. Saking nggak tahu lagi jalannya yang mana. Karena udah berubah. Emang lumpurnya Iya, masih serumah. Oke. Jadi rumah-rumah itu masih diendap dengan lumpur-lumpur, Oke. udah mengeras. Jadi cuman ada jalan untuk kita lewatin. Tapi posisi kita jalan karena lumpurnya lebih tinggi daripada jalan karena udah serumah, ketutup sama lumpur. Jadi kita nggak tahu mau keluar ke kayak labirin. Oke. Persis kayak labirin. Nah, Parah lagi berarti. itu namanya salah satu kampungnya Menasah Mancang. Daerahnya ya. Daerahnya. Situ, ya. Itu yang saya ingat baca, Menasah Mancang. Saking nggak tahu tempat ini kampung apa biasa tahu. Oh ini kalau belok kampung ini lewat jalannya ini lewat Iya. ini. Tapi karena ya sampai sekarang belum selesai kan, sehingga ya di situ langsung merefleksi diri. Nah masuklah ekskavator tadi. Barulah terbayang nih. Kau punya berapa duit? Kau punya berapa duit? Iya. Gitu ya. Memang ada ekskavator di situ, ada sekitar 3 sampai 5 ekskavator. Oke. Jadi 3 sampai 5 ekskavator itu emang lagi bersihin. Akan tetapi dengan waktu yang sudah berjalan sampai 3-4 bulan lebih. itu sangat lamban. Iya, betul. Sangat lamban. Pengerjaannya pun memang masih kayak di sungai aja kan yang dikerjakannya. Ya mungkin itu pembersihan das mungkin ya. Pembersihan Ya, das itu Karena emang itu perlu penting dibersihin dulu sebenarnya. untuk Tapi nggak tidak- sekarang juga maksudnya. Ya. Karena udah hampir 4 bulan nih Iya, kan. Kenapa betul. masih di situ pekerjaan? Saya kalau dari pandanganku ya, nggak masalah bersihin sungai, tapi tambah armada. Ya, itu Nah, itu lebih sebenarnya masuk solusinya. sebenarnya. Apa nggak mampu pemerintah? Apa juga bilang mampu. Iya. Kan itu maksudnya, logikanya. Saya dibilang Oke. ini kami cuma mampu 5 ekskavator. Oke. Ya, kemarin bilang mampu. Udah lah kan kok kita. Itu yang sangat sayangkan. 3 bulan clear katanya. Biar rakyatnya nggak bising kali untuk menuntut segala hal. Teruslah berisi, teruslah berisik itu intinya. Sehingga pola-pola seperti itu yang selalu dimainkan sama pemerintah kan Ya, untuk menenangkan keseringan. hati rakyat. Dimanapun tuh memang Nah, gitu. Mungkin itu terkait apakah ada dana atau tidak. Ya, mungkin karena Lebaran mereka pisahin dulu nih untuk Ya, THR untuk mungkin. THR. Mungkin. Kan itu hal yang baik Jangan juga. hari raya. Nah, itu kan perlu juga. Karena kan ini udah mau dekat Idul Fitri di tahun 2026 ini kan. Jadi ada hal yang krusial juga. Mungkin Waduh. kalau itu tentang TPPSN. Ya, Jadi hal itu kan dipotong oke. untuk bencana yang diinstruksikan. Tapi ada yang marah Kok marah? Marah karena apa nih? karena kena ASN. Oke. Karena ASN ini Mungkin dia juga kena musibah. iya betul, akan tetapi
kan kita berbicara khalayak banyak. Oke. ASN ini banyak memang, tapi dia kan Iya. lebih terkategori. Oke. Tapi korban dampak ini nggak terkategori, mungkin seperti yang dibilang sama Bung Nijam tadi, bahwasanya ada yang dari petani, ada yang dari Iya, ini, betul, dari betul. itu. Sehingga untuk pemerataan pemotongan TPP ASN ini menjadi satu hal yang krusial menurut saya ya, Oke. yang seharusnya pemerintah lugu dalam hal ini. Masa nggak mungkin lah ASN ini tidak punya prihatin terhadap Ya. korban dampak. Paling nggak dari gaji itu 100.000 kan boleh kan? 100.000 cuman, ya nggak terlalu ini kali lah. Tapi apa Iya. cuman ASN? Semua seharusnya ya. Seharusnya. semua, kan? Ya mungkin Cuman saat itu mungkin itu salah satu Itu menjadi salah satu hal kenapa juga. mereka nggak terima. Nah, Karena kan kayak poinnya pokir tadi, dari DPR ya kan, kenapa pokir poinnya cuma ASN, sedangkan mungkin aparat bisa juga dipotong. Ah. Iya. kayak DPR pokir bisa dipotong, DPR dari ya kan? pemerintahan Ah, Aceh, besok apa lagi? Pertanyaan, Itu apakah mungkin. ASN ini hanya PNS Kok pandangan saja? aku itu, Kan sih gitu. makanya mereka nggak terima. Masa kami Apakah doang aparat gitu ini kan? aparat yang menjadi keamanan katanya, bukan bagian daripada Mungkin yang saya lihat, ASN mungkin itu. aku lihat gini, Oke. Bung. Mungkin dalam hal ini kan ini menjadi awal dari lain-lainnya, dan Oke. kita berharap ya semuanya kan, kalau kita kan memang belum ada gaji, maksudnya saya yang ada gaji ini lah, yang Iya, ada betul. sedekah bulan puasa lagi, apalagi mau lebaran untuk memuluskan siratal mustaqim kan. Iya, seharusnya. harusnya ya. Itulah berarti Tapi ada pertanyaan menarik nih. Kan tadi karena berkesinambungan nih antara anak-anak dan juga menjelang Ramadan, Iya. menjelang Menjelang Idul Idul Fitri. Fitri. Nah, jadi ada nggak dari kawan-kawan tuh kan, di saat emang udah ke lokasi, anak-anak itu berpikir, Bang, ada nggak baju lebaran untuk kami? Karena kan udah mau mendekati lebaran kan itu. mereka mungkin dikit jawabannya itu terkait tentang baju lebaran. Kita mungkin udah sempat sampaikan bahwasanya gak apa-apa kami nggak lebaran hari ini, kan sama aja. Berarti di pikiran mereka gimana caranya mereka bisa menikmati rumah mereka yang dulu. Suasana yang mereka Suasana yang mereka Iya. impikan. bukan baju tadi, soal baju. Mereka pingin nggak peduli. hidupnya itu seperti khalayak masyarakat pada Umumnya. umumnya. Ya. Mungkin itu mereka kepinginan. Nah nih untuk kawan-kawan, terima kasih waktunya. Karena mungkin ini mic kita pun udah nggak ada baterai. Oke. Karena ini makin kita kupas makin lebar sebenarnya. Mungkin kita kasih kesempatan lah nanti di waktu yang lain. Semoga ya kita doa-doa aja masyarakat hari ini di Aceh bisa berubah dan dirubah selayaknya masyarakat yang lain yang tidak kena bencana. Nah, kan gitu kan. Mungkin kawan-kawan ada yang mau disampaikan kepada siapa terserah yang ada di depan sana. Mungkin sedikit nih. Nah, boleh. Dan harapan saya semoga lahan pertanian tersebut menjadi lahannya rakyat kembali, tidak menjadi lahan sawit. Oke. Dari aku mungkin ada sedikit juga nih. Oke, Jadi, silakan. buat terutama lah pemerintah PD Jaya, Kabupaten PD Jaya. Jadi mungkin nggak sempat terbahas mungkin karena keadaan waktu juga kan. Jadi hasil survei lapangan yang memang kami lakukan kemarin, kami ada menemukan salah satu keluarga dengan rumah yang udah hilang kan. Terus dia ada menyelamatkan seorang bayi, informasinya gitu. Nah, Oke. jadi kalau kita lihat dengan keadaan rumah yang udah kayak gitu kan, dia pun udah nggak sanggup sebenarnya untuk menyelamatkan bayi ini. Cuman alhamdulillah sampai hari ini masih ada lah sama beliau di Kecamatan Merdu ya. Blangawi. Kita Blangawi. pokoknya di daerah Blangawi itu ada salah satu keluarga yang memang kalau kita bilang keadaan perekonomiannya juga udah lansia, keluarga tersebut udah lansia. Informasi samar-samar yang kami dapatkan bahwasanya anak tersebut tadi diketemukan pas bencana banjir atau Pasca. pasca banjir. Ada mungkin orang-orang yang memang mencuri kesempatan, terus mungkin anak bayi yang udah bilang yang nggak jelas lah arahnya dari mana, Oke. mungkin ditaruh di tempat banjir itu, dan alhamdulillah diselamatkan keluarga tersebut. Mungkin pemerintah kota Kabupaten PD Jaya bisa Melakukan survei lah melihat di Blangawi tadi, karena jujur kami sendiri dengan memang nggak ada persiapan kemarin udah berpikir kayak mana caranya nih, karena kalau kita lihat kasihan. Oke, dengan kapasitas kita Dengan yang kapasitas yang segini kami segini nggak ya. sanggup, dan bayinya pun masih sekitar 1-2 bulan, mungkin memang masih kecil.
Oke. ini umurnya kan. Cuman ya itulah tadi, kok dari saya pemerintah Kabupaten Pidijaya lah coba survei dulu Pak. Oke, semoga tersampaikan, didengar oleh pemerintah di sana. Bung, Ya, seperti biasa, tetap ST kita, rakyat bantu rakyat. Ya, kami ingatkan kepada pemerintah bahwasanya untuk masyarakat dulu, kami himbau pada masyarakat teruslah berisik, karena apabila kita masih diam, suara kita tidak akan menembus telinga tuli mereka. Dan untuk pemerintah, kami ingatkan, kami akan kembali, tunggu aja kami kapan. Intinya ini bukan ancaman, akan tapi suatu hal yang perlu kalian lakukan, mengingat bahwasanya kalian yang hari ini selaku pemangku kebijakan yang menjadi instrumen dari semua alat yang ada, kami menghimbau untuk pemerintah segera melakukan rekonsiliasi terhadap Aceh ini. Tunggu kami di waktu yang akan datang. oke. Kalau dari saya, oke. Tapi buku ini menarik nih. Apa Demi tuh? kebenaran dan keadilan di Aceh. Nah, semoga nanti bisa kita kupas juga. Untuk itu kan. Kalau dari saya, kalau kawan-kawan memang suka dengan konten kami hari ini, support kami supaya kita bisa memberitahukan kepada teman-teman baik itu ilmu dan apa segala macamnya. Jangan lupa di subscribe,